Digelar kembalinya ajang Formula E di Jakarta Juni mendatang mengingatkan kembali momen pemanggilan Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rupanya, hal ini berpotensi terjadi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menegaskan PDIP bisa saja mengusulkan interpelasi kepada Heru seperti yang terjadi pada Anies. Namun, banyak orang menduga pernyataan Gembong Warsono tersebut terucap karena ia tidak masuk dalam panitia Formula E. Seperti layaknya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Gembong mengatakan pihaknya menentang Formula E jika digelar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan harus sepenuhnya dilaksanakan dengan skema bisnis to bisnis tanpa melibatkan uang rakyat. Kemudian, Formula E 2023 kalau dilaksanakan tidak boleh menggunakan APBD lagi. Ia juga tidak ingin nantinya ada pendanaan lewat APBD dengan cara menempelkannya pada Pagu Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti di era Anies Baswedan. Bahasanya itu tadi, kadang-kadang nyuri ditempelkan di Satpol PP, ditempelkan di Diskominfo, itu tidak boleh lagi. Jika nantinya syarat tidak dipenuhi, masih ada penggunaan APBD dalam Formula E 2023, maka Gembong tidak ragu mengajukan interpelasi terhadap Heru Budi Hartono untuk meminta penjelasan secara langsung dalam rapat paripurna. Bisa jadi, tidak tertutup kemungkinan kalau ada pola interpelasi diterapkan, karena semua butuh transparansi. Itu semua uang rakyat. Sementara itu, Prasetyo Edy Marsudi akhirnya batal bergabung dengan Steering Committee Formula E 2023. Pras, sapaan karibnya, mengaku sibuk dan ingin fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku dirinya sibuk, pekerjaan di DPRD DKI Jakarta padat. Sebentar lagi harus membahas APBD perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu. Politikus PDIP itu menyampaikan saat ini dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah prioritas yang dihadapi di DKI Jakarta, seperti banjir dan kemacetan. Karena itulah, ia memutuskan tidak menjadi bagian dari jajaran SC Formula E. Selain itu, dirinya sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi. Perlu kerja-kerja nyata. Tetapi bagi anggota PD Perjuangan kan ada juga yang masuk di dalam organisasi Ikatan Motor Indonesia. Itu sejak dulu. Kan kita juga tidak bisa membatasi hobi seseorang. Jadi harus dibedakan antara preferensi setiap orang di dalam menyalurkan hobinya dengan menjadi anggota ini misalnya, dan kemudian mengadakan suatu event olahraga mobil tersebut. Tapi terkait dengan Formula E di Jakarta, itu dua hal yang berbeda. Yang kami soroti adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang ada indikasi dugaan terjadinya korupsi. Sebelumnya, Ketua Steering Committee Formula E Jakarta Bambang Susatyo mengumumkan susunan kepanitiaan Formula E Jakarta 2023. Diketahui, ajang balap mobil listrik musim kedua di Jakarta bakal digelar selama 2 hari, yakni 3-4 Juni 2023. Jejak Prasetyo Edy Marsudi dalam pagelaran Formula E bisa dilihat kembali. Prasetyo Edy Marsudi kerap menolak Formula E. Namun kini semuanya berbalik 180 derajat. Dulu Prasetyo Edy Marsudi tampak tidak suka saat Anies telah menyelesaikan sirkuit Formula E. Menurut Edy, hal ini menjadi masalah lantaran DPRD DKI Jakarta belum menyepakati alokasi anggaran Formula E sebelum peminjaman tersebut. Selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya tidak pernah menghambat APBD. Tapi kalau tidak benar, emang dia siapa? Dia sama, dipilih oleh rakyat seperti saya, kata Edy Marsudi. Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meminjam uang 180 miliar ke Bank DKI pada tahun 2019. Uang itu dikucurkan untuk membayar termin pertama komitmen fee Formula E. Anies sendiri yang menerbitkan surat kuasa untuk Kepala Dispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus agar meminjam uang kepada Bank DKI Jakarta. Prasetyo memaparkan dirinya memang menyetujui anggaran kegiatan Formula E pada 2019. Setelah ketok palu persetujuan ajang balap itu, eksekutif dan legislatif seharusnya membahas dulu alokasi anggarannya.
Anggaran belum jalan, tiba-tiba namanya Dispora nyelonong melalui perintah gubernur pinjam uang 180 miliar. Itu masalah. Prasetyo menyatakan masalah tersebut harus dibereskan dalam interpelasi Formula E. Politikus PDIP itu berujar, interpelasi adalah forum terhormat yang dapat dipakai Anies menjelaskan seluk-beluk Formula E. Sebelumnya, upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E gagal karena tidak quorum pada 28 September 2021. Bahkan, rapat tersebut menjadi olok-olokan netizen. Prasetyo memutuskan untuk menunda rapat tersebut. Rapat interpelasi Formula E itu tidak quorum karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP dan PSI yang menyetujui interpelasi Formula E, sedangkan 73 anggota dewan dari 7 fraksi sejak awal menolak. Rapat dinyatakan quorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50% plus 1 dari total anggota DPRD atau 54 orang. Kini, dua fraksi itu kembali menggaungkan agar interpelasi Formula E berlanjut. Prasetyo memastikan bakal menyelenggarakan rapat badan musyawarah guna menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi. Ada beberapa hal yang mereka katakan. Pertama, sirkuitnya tidak ada. Ternyata sirkuitnya ada dan itu diancam. Kedua, seorang pecundang yang kuliahnya DO 2 kali mengatakan bahwa sirkuit ini tidak akan jadi. Ternyata sirkuit ini jadi. Bahkan dia datang kemari sambil ngangon kambing.